penjajahan di atas bumi, ruangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang
putra-putri semuanya yang saya cintai, semoga istiqomah, dapat ilmu yang manfaat dan berkah, dapat ridho dan rahmat dari Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua tamu wabil khusus penghadiri yang saya hormati, kesempatan berikut kita semua bisa berbaca bersama, bisa hormat melayani beliau, dan bisa melaksanakan upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2000, bahwa kita semua harus mensyukuri, syukur pada Allah SWT yang sudah memberi macam-macam nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah kemerdekaan untuk bangsa kita, dan semoga yang memperjuangkan agama dan negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini, beliau-beliau semua dapat balasan dari Allah SWT yang lebih baik, lebih banyak, dapat ridho dan rahmat Allah SWT. Kalaupun ada dosanya, semoga dimaafkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Santri penerus para ulama, penerus bangsa. Yang namanya santri, kita santri iyo ora enteng, sebab santri iyo sanggup nerusaken tanpa Rasul Ilahi. Itu sama dengan bahwa kita sebagai santri itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan perjuangan leluhur kita, perjuangan orang tua kita, perjuangan dari pahlawan kita. Apalagi di situ dari santri itu sanggup merusakan tanggungan ibu Rasul Ilahi. Kita harus maksimal mungkin untuk hikmah di agama, hikmah di negara kita. Apalagi di Mubarak sini adalah jenenge pondok itu at-tarbiyatun nahdiyatun at-tarbiyatun islamiyatun. Jadi aja kalimat nahdiyah itu jelas yang kita amalkan itu berusaha sesuai Nahdlatul Ulama, bahwa kita tetap hikmah di situ, hikmah di dalamnya, hikmah di Nahdlatul Ulama, dengan harapan kita semua mendapat berkah hidup. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di tanggal 22 Oktober itu terkenal dengan resolusi jihad yang diputuskan oleh Hadrat Syekh Hasim As'ari yang menginginkan memimpin waktu itu. Di saat itu negara sedang kocar kacir, bangsa kita kocar kacir, pemerintah sudah keberatan. Secara logika itu logika, karena dari penjajah itu alat perangnya, senjatanya itu sangat lengkap, dan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu senjatanya hanya apa kadarnya. Dan kita jelas bahwa Halilintar diambil Bapak Soekarno di saat pusing yang luar biasa, dari pemikiran beliau
secara logika tidak mungkin menang kita. Maka padanipun Bapak Soekarno puniko ngutus nyuwun dulu minta tolong pada Jenderal Sudirman. Padanipun Bapak Jenderal Sudirman kemudian untuk surat datang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari minta pendapat bagaimana hukumnya untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, hukumnya seperti apa. Dari situlah akhirnya padanipun Bapak Jenderal Sudirman soal kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan kemudian dari beliau mengumpulkan para kiai suku, dikumpulkan semuanya, kemudian dimusyawarahkan dan juga istikharah, dan membawa hasil mufakat bahwa melawan penjajah hukumnya fardhu ain. Siapa saja yang sedang berperang melawan penjajah mati di situ berarti syahid. Dari situlah yang terkenal sampai sekarang, yang akhirnya diputuskan oleh Presiden kita yang tercinta Bapak Insinyur Joko Widodo. Akhirnya sampai sekarang ada yang namanya HSN, Hari Santri Nasional, yang tadinya mau di tanggal 1 Muharram, tapi dari PBNU, ketua PBNU Mbah Kiai Haji Habib Sirot Said Adil bila boten setuju mengusulkan tanggal 22 Oktober, akhirnya diputuskan dan disetujui oleh Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu sebuah nikmat yang luar biasa yang tetap kita syukuri. Mensyukuri kemerdekaan tersebut yang jelas ini bukan karena foya-foya, tapi disyukuri dengan semakin tambah berarti, tambah ibadah dari Allah, dan selalu menunjukkan pada Allah SWT, la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali nyembah kamu sekalian kecuali pada Allah SWT. Ada kabupaten sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nyembah seperti apa yang penting yang disembah yang Maha Esa. Hanya satu pencipta alam semesta yang menciptakan langit bumi dan kita semua, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus isi kemerdekaan tersebut. Kita sebagai manusia, perilaku harus perilaku manusia, dan kemudian bisa memanusiakan manusia. Itu termasuk jiwa yang kedua. Kemudian diwujudkan, kita harus wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus bersatu. Jangan mau Indonesia diobok-obok, jangan mau kita Indonesia itu diporak-porandakan. Namun itu masuk dalam sila yang ketiga. Kemudian kita mewujudkan misi kemerdekaan tersebut dengan kegiatan yang dipimpin oleh hikmat ila akhiri. Yang jelas kita semua menghadapi pemilu. Jangan memilih pimpinan-pimpinan yang kira-kira tidak amanah. Karena begitu kita milih, itu berarti menyerahkan tanggung jawab bangsa Indonesia tersebut orang tersebut. Makanya berusaha semaksimal mungkin dan harap ridha Allah, pertolongan Allah SWT, harapan kita, pimpinan-pimpinan kita, pejabat kita
yang mengatur negara semoga diberi oleh Allah SWT orang yang selalu amanah, pimpinan-pimpinan yang selalu amanah, menjaga amanah, melaksanakan amanah dengan baik. Dan jika wakil-wakil kita yang ada di DPR, di MPK, semoga bisa amanah, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau prinsip yang nomor satu. Kemudian kita sebagai warga negara, kita sebagai santri, kita harus isi media tersebut dengan berjuang bagi santri yang masih mungkin berjuang di pesantrennya untuk jihad sebagai santri itu disiplin ilmu, harus disiplin ilmu dan harus adil dengan diri sendiri, harus sosial untuk diri sendiri dan untuk teman-temannya, buat secara luas untuk semuanya. Itu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita tidak mau kalau kita tidak ada orang, ada pejabat yang tidak adil, kita juga tidak ikhlas. Kalau seperti itu, kalau kalian, kamu sekalian, anak-anak santri besok menjadi pejabat, karena kalau ada pejabat yang tidak adil, kalau kita dipandang sebelah mata, jelas tidak mau dan tidak ikhlas, maka kalau kamu selalu adil dan selalu sosial, pikiran, tenaga, harta itu harus masuk dalam sosial tersebut. Untuk siapa? Secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sejelas adil untuk diri sendiri itu perlu. Sosial untuk diri sendiri itu juga. Pertama undangan dan anak-anak santri semuanya 30 setengah. Usahakan pengerjaan tersebut diisi dengan kita ibadah pada Allah yang baik. Allah jawab di Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi al-ayat. Kita disuruh menyembah marang Allah SWT, dibincangkan sujud hanya pada Allah SWT, bukan yang lain. Kemudian kita dijauhi oleh Allah SWT sebagai orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kita sebagai orang yang iman dijauhi oleh Allah SWT. Kalau iman teman-teman, usahakan bersifat takwa di Allah SWT. Kepada siapa? Takwa. Wajah itu fisabilihi. Kita disuruh oleh Allah SWT supaya jihad di dalam Allah SWT. Santri yang sedang di pesantren itu juga jihad bil ilmi. Jihad zaman sekarang termasuk juga sudah lepas dari dolanan HP, itu termasuk sudah jihad. Kaya orang asali zaman siki sing ning pondok-pondok iki bisa pakai HP dengan waktu-waktu yang tertentu, tidak diperbolehkan setiap waktu dan tidak diperbolehkan setiap. Biasa HP-an siang malam, tiktokan, guyon sendiri, tertawa sendiri, baik di kamar, tidur, di ruang gelap, di mana saja ada tertawa dengan sendiri. Ada itu sudah masuk di pesantren, HP harus sudah diatur. Itu termasuk zaman sekarang. Anak-anak yang sudah di pesantren dan lepas dari HP itu termasuk sudah jihad. Yang kedua, jihad yang kedua termasuk paling pokok. Ini pisah dengan orang tua. Orang tua yang dicinta, orang tua cinta pada anak, anak cinta pada orang tua.
berpisah dengan orang tua, itu termasuk juga jihad, masuk dalam jihad fisabilillah. Dan juga jihad yang bahkan kalah penting lagi, anak-anak santri yang tadinya kalau di rumah mungkin jam 4 jam setengah 5 masih tidur, di pesantren jam 3 abai wis ngepeli karo santri putra putri, ngepeli pengurus. Alhamdulillah, ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna syayyidina zawjana wa ladina dhurriyyatina wa talamina lil Allah wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal ummat wa taqbilana biha jami'al wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il akhirat wal qiyad ba'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'al baladi Indonesia ya Allah thayyiban mubarakan thayyiban fi ya Allah. Allahumma ja'al baladi Indonesia ya Allah mubarakan fi thayyiban mubarakan fi thayyiban mubarakan fi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al masalah Indonesia Allah min ahli al-ilmi wal ghaib, min ahli al-ilmi wal ghaib, min ibadika as-salihin, salamatan fid din wal akhirah, barakatan fid din wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Pancasila! NKRI! NKRI! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Dan para tamu undangan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan